Halo sahabat YLP, hari ini bersama saya Octavianus, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Jo Iren, seorang psikolog klinis. Kita akan membahas tentang psikolog dan kejiwaan dan tentang manusia. Bagaimana semuanya itu berhubungan sehingga menjadi lebih sehat secara mental. Mari teman-teman, kita simak perbincangan kita hari ini bersama kami. Halo, selamat pagi Bu Iren. Apa kabar nih? Baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Kabarnya baik dan selalu semangat. Mantap. Akhirnya kita bisa jumpa ngobrol-ngobrol nih. Bu. Ya, seneng nih aku bisa diundang. Saya bisa diundang bareng sama teman-teman ILP di sini. Siap. Nah, Bu Iren, ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman ILP pengen tahu nih. Okay. Bagaimana kisah Bu Iren bisa terjun ke dunia psikolog? Ada momen apa yang membuat Bu Iren mengambil jurusan atau bidang psikolog ini? Wah, ini ceritanya agak panjang ya. Dari dulu kalau boleh cerita itu sebenarnya udah pengen dari SMP. Dari SMP. Padahal nggak tahu apa-apa sih, nggak tahu psikologi itu belajar apa ataupun nanti jadi apa gitu. Tapi pokoknya pengen belajar tentang manusia. Iya. Gitu. Lalu SMP, terus SMA saya ketemu salah satu guru bimbingan konseling. Iya. Gitu. Kebetulan orangnya asik gitu ya, dan bener-bener mau ngebimbing murid-muridnya, dan dari situ saya baru tahu oh psikologi itu begini dan dari sana saya makin tertarik gitu. Dunia bidang psikolog ini. Betul bidang psikologi untuk mempelajari manusia, bantuin orang gitu ya, membantu mereka ketemu jalan hidup mereka gitu. Itu tuh kayak wah menurut saya inspiratif nih kayaknya nih. Ya udah saya coba aja lah nyemplung gitu. Mungkin waktu awal berpikirnya secara di dalam pikiran aja. Ya kan, mungkin betul. Aku baru mau seperti itu jadi psikolog. Nah, jadi ada pertanyaan yang mendasar. Apa perbedaan yang signifikan antara seseorang psikolog yang belajar teori atau psikolog yang juga praktik dalam mendampingi mungkin kita sebut klien yang membutuhkan konsultasi? Wah, itu beda banget Pak, karena kalau dari saya sendiri ya, pengalaman saya pribadi, saya sebelum benar-benar terjun ke dunia praktek, itu tuh bisa dibilang tahu nih, oh kayaknya kalau orangnya masalah ini seperti ini. Kalau misalnya contoh gitu ya, oh ada anak yang mengalami trauma, itu tuh harus dilakukan A, B, C secara teori. Tapi kalau misalnya waktu menghadapi langsung ternyata kompleks banget gitu. Bener-bener kita jadi, wah semua ilmu tuh jadi dipakai karena pas kita lihat, oh anak yang trauma itu tuh ternyata terbentuk dari sistemnya, dari orang tuanya seperti apa, karakter kepribadian anaknya seperti apa, dan walaupun saya udah punya teori cara menanganinya, tapi ternyata nggak gampang karena bisa jadi orang tuanya nggak mau gitu, atau misalnya ternyata anaknya udah terlalu dalam traumanya, jadi bener-bener case by case. Itu yang baru kita ketemu di lapangan gitu. Bu Iren, saya tertarik dengan statement Bu Iren tadi atau jawaban Bu Iren tentang bagaimana anak yang mengalami traumatik yang sudah terlalu dalam. Akhirnya apakah dibutuhkan suatu tindakan ataupun terapi yang lebih, misalnya apakah dibutuhkan yang namanya hipnosis untuk menghadapi anak seperti itu? Perlu nggak? Kalau untuk perlu nggak perlu itu benar-benar tergantung case by case. Karena kan hipnosis sendiri itu adalah salah satu metode terapi. Maksudnya memang nggak semua psikolog itu bisa hipnosis, tapi orang yang memang perlu hipnosis itu akan di-refer ke terapis hipnoterapis kita bilangnya. Iya, nah cuman itu tergantung case by case karena ada anak yang ternyata tuh masih sangat bisa diajak ngobrol. Gitu. Jadi kita ngomongnya di level kesadaran full gitu. Jadi kalau hipnosis itu sudah masuknya lebih deep lagi, masuk lebih deep lagi gitu. Kita ke bawah sadarnya. Ke bawah sadar. Iya, jadi itu biasa kalau udah memang udah susah untuk komunikasi di level sadar. Gitu, atau misalnya bisa tapi kayaknya kurang nih untuk mau diperdalam lagi. Itu bisa dikombinasikan dengan itu gitu. Inilah penyebab anxiety. Hampir semua orang di dunia ini pasti pernah merasa anxious atau cemas, tapi seringkali nggak sadar kenapa mereka cemas.
Ternyata hampir semua gangguan cemas terjadi karena interaksi beberapa faktor. Ini 3 yang paling umum. Pertama, pengalaman masa lalu, seperti trauma masa kecil, kehilangan orang tua, atau bullying. Kedua, stres yang sedang dialami, seperti burnout, masalah dengan pasangan, atau mungkin masalah keuangan. Ketiga, punya anggota keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan. Bisa jadi kita secara genetik lebih rentan cemas, atau kita jadi belajar cemas dari mereka. Apapun sumber cemasnya, aku yakin kita tetap bisa jadi pribadi yang sehat mental saat ketemu cara tepat mengatasi kecemasan. Kalau kamu bingung caranya, yuk konsultasikan dengan psikolog. Nah, Bu Iren, selama praktek ya, di lapangan atau di masyarakat, masalah psikolog apa yang paling umum yang terjadi di masyarakat kita ini, yang paling sering dialami Paling dan itu umum. biasanya dianggapnya sepele, biasa aja. Tapi ini problem sebenarnya nih. Oke, Gitu. kalau dari saya sendiri biasa ngelihat dari selama kurang lebih hampir 6 tahun praktek lah ya gitu. Mungkin masih banyak yang lebih senior, tapi dari paling nggak kasus-kasus yang saya tanganin itu paling banyak sebenarnya kecemasan. Ini yang saya ketemu dari anak TK gitu ya. Bahkan kecemasan ini atau anxiety gitu kan. Dari TK sudah mengalami anxiety. Iya, heeh. TK sampai bahkan oma-oma, opa-opa. Oh, oke. Gitu. Jadi kenapa saya bilang paling umum karena ini paling saya banyak temuin di berbagai rentang usia. Oke. Itu mungkin kalau orang burnout, stres kerja itu kebanyakan di usia-usia produktif. Oh, oke. Tapi inilah si kecemasan ini yang seringkali nggak kelihatan. Makanya tadi seperti Pak Okta bilang, hah, anak kecil juga bisa cemas. Saya pun juga awal-awal ketemu juga masih percaya nggak percaya gitu. Teorinya sih ada ya gitu, tapi pas saya nanganin, hah, ternyata beneran anak TK pun bisa cemas. Gitu. Nah, Bu Iren, tanda-tanda apa atau ciri-ciri apa apabila anak kita, mungkin sahabat TLP juga pengen tahu nih, anak kita mengalami anxiety. Hal umum apa yang kita langsung, oh anak saya seperti anxiety dan saya harus bawa ke psikolog. Oke. Nah ini mungkin sekalian buat teman-teman ILP juga kalau misalnya lihat nggak cuma di anak-anak tapi bahkan mungkin di diri kita sendiri. Ciri umumnya adalah pertama secara emosi dulu nih. Secara emosi itu kita biasanya nggak tenang. Jadi kayak selalu overthinking gitu ya. Rasanya tuh mau duduk tenang tuh nggak bisa, kayaknya selalu gelisah. Atau misalnya kita ngerasa, oh kalau misalnya saya mau ngelakuin sesuatu itu kayaknya tuh ragu terus. Gitu. Jadi segala macam yang kita mau lakukan tuh penuh keraguan-raguan dan ketakutan. Itu bahkan yang kita secara pikiran tahu itu hal simpel. Contoh misalnya mau ngomong di depan umum. Gitu. Atau anak-anak misalnya harus perform di sekolahnya ada pentas atau misalnya kalau anak SD itu presentasi di depan kelas, tapi tuh rasanya nggak bisa. Padahal dia tahu kalau misalnya nggak datang, nggak presentasi tuh nilainya 0 gitu atau nilainya jelek. Tapi dia tetap nggak bisa. Nah itu kita udah bisa bilang secara perasaan lalu ngaruh ke perilaku, jadi susah melakukan segala hal. Secara pikiran juga overthinking dan yang mungkin teman-teman ILP boleh lihat juga adalah secara fisik. Di anak-anak itu kan biasanya mereka belum bisa banyak ngomong ya. Tapi secara fisik itu mereka biasa pencernaannya terganggu. Rasanya tuh kembung-kembung terus. Udah dibawa ke dokter nggak ada penyebabnya. Terus tuh kayaknya sakit perut. Keluhannya tuh banyak di pencernaan. Terus nantilah pusing kepala. Anak umur 5 tahun, 4 tahun tuh pusing kepala. Tiba-tiba kan kita rasa itu nggak wajar ya sebenarnya. Tapi kita nggak tahu itu apa. Jadi dibawanya biasa ke dokter. Nah dari dokter kalau emang udah nggak ketemu apa-apa itu baiknya dicek ke psikolog. Bisa jadi ada sesuatu. Nah itulah teman-teman tips dari Bu Iren mengenai ciri-ciri anak-anak ataupun orang yang mengalami anxiety. Anxiety itu tidak bisa dianggap sepele. Karena nanti kemana-mana. Karena nanti akan kemana-mana dan akhirnya mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan dari sekolah, pekerjaan, sampai ke bahkan kepribadian. Bahkan kepribadian. Betul. Kamu pernah nggak anxious banget pas mau reuni sama teman lama? Takut aja gitu. Gimana kalau cuman gue yang masih gini-gini aja dari dulu?
Gimana kalau nanti gue malu-maluin? Perasaan cemas berlebihan di situasi sosial karena takut dinilai buruk sama orang lain disebut juga social anxiety atau kecemasan sosial. Di situasi ini, kamu bisa tanya sama dirimu, apa alasanmu datang ke reuni ini? Mungkin sebenarnya kamu excited untuk catch up sama teman-teman lama, atau mungkin kamu penasaran aja gimana kabar mereka. Coba deh jalanin dulu dan jangan fokus sama skenario negatif yang ada di pikiranmu. Semoga ini membantu ya. Tapi kalau misalnya kecemasan sosial ini terus ada dan malah bikin kamu nggak mau ketemu siapapun, coba untuk cari bantuan ya. Siapa tahu ada alasan lebih dalam yang perlu dikulik. Bu Iren, dengan perilaku manusia ataupun keadaan psikolog masyarakat, masih banyak sekali orang-orang yang malu atau ragu Betul. ataupun enggan mencari bantuan konsultasi kepada psikolog. Iya. Umumnya menurut Bu Iren kenapa ya? Ini balik lagi dari pengalaman saya ya, karena kan ini nggak ada teorinya Iya. kenapa orang malu, tapi memang dari penelitian dan kita ngomong konteks budaya. Konteks Karena budaya. kalau misalnya di US ataupun di Eropa, ke psikolog itu hal yang biasa. Ke psikolog adalah hal yang biasa. Betul, di budaya barat ya gitu Kalau biasanya. mungkin kita di sini masih berpikir kalau ke psikolog berarti Anda bermasalah dengan jiwa. Betul, ada gangguan jiwa, Gangguan mental. illness Mental. gitu. Berarti nggak selalu. Oh, nggak jauh dari itu, Pak. Jadi dapat dikatakan kalau kita ajak diri kita, pasangan ataupun anak kita untuk yuk kita ke psikolog, itu hal yang sebenarnya wajar saja. Wajar, kayak misalnya kita ke dokter, kan nggak berarti kita penyakitan. Oke. Bisa jadi memang saat itu kita lagi batuk pilek agak parah gitu ya, yang nggak bisa cuma pakai obat biasa, jadi kita butuh bantuan dokter gitu. Oke. Tapi bukan berarti kita jadi penyakit berat atau penyakitan, kan nggak selalu seperti itu. Sama sebenarnya ke psikolog juga gitu. Dan seperti di sekolah-sekolah kan banyak tes-tes Minat bakat. minat bakat gitu itu ya. juga membutuhkan cabang ilmu dari psikolog. Betul. Itu butuh karena ujung-ujungnya kan manusia unik-unik ya gitu. Nah, cuman psikologi itu seluas itu memang, dari yang minat bakat sampai yang memang ke gangguan mental. Tapi kan banyak sekali di tengah-tengahnya ini. Oke. Gitu, justru kita nggak mau nyampe ke ujung sini, keburu nyampe ke ujung sini baru dibawa. Oke. Ibaratnya kayak kalau penyakit ya amit-amit gitu ya, kayak ya mungkin udah kanker duluan baru Kronis dibawa. lah ya. Kronis. Udah akut baru dibawa gitu. Justru sebaiknya pas udah ada tanda-tanda nggak nyaman itu dibawa. Karena banyak sekali kalau di masyarakat budaya timur itu tuh memang rasanya malu karena kan memang kita budaya kolektif. Gitu, kita budaya kolektif, ibaratnya kalau misalnya saya sampai ke psikolog, wah nanti orang tua saya mikir apa, jadi udah mikirinnya orang lain. Gitu, orang tua saya mikir apa, nanti anak saya mikir apa, malu dong teman saya mikir apa, gitu. Jadi kayak udah kemana-mana. Sedangkan kalau mungkin di budaya Eropa atau US ya mereka mikirnya saya ke psikolog untuk diri saya. Ya, dan Gitu. itu biasa saja. Biasa saja. Bukan sesuatu hal yang momok lah ya. Bukan momok, tapi ya di Indonesia masih banyak perlu edukasinya lah gitu. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa banget kalau untuk orang yang datang pertama-tama tuh ke psikolog masih deg-degan. Pak, Ngumpet-ngumpet. saya gemeter, iya ngumpet-ngumpet. Ini saya di mobil ya Kak, gitu. Karena di rumah rame gitu. Jadi ya begitu sih. Dan juga untuk membantu itu yang saya dengar ya, Bu Iya. Iren, kita bahkan bisa konsultasi dengan psikolog secara daring. Bisa online. Sudah online sekarang ya. Betul. Jadi teman-teman juga bisa konsultasi secara online untuk Bisa. mengurangi mungkin rasa awal-awal malu. Oh iya masih ragu gitu atau Yang kayak memang sesungguhnya normal gitu kan, wajar. betul, wajar banget kok. Nah, Bu Iren, dari pengalaman Bu Iren praktik ketemu individu yang membutuhkan bantuan, Iya. ada nggak kisah atau cerita yang paling berkesan? Nih, Ini mampu bahkan mengubah cara pandang Bu Iren terhadap kehidupan manusia. wah, ini kalau cara pandang, ini berat ya pertanyaannya ya. Karena sebenarnya banyak banget kasus yang benar-benar ngubah cara saya memandang Oke. manusia gitu ya. Yang dulu mungkin ya bayangin ya anak baru lulus gitu ya. Ya mungkin memang lulus di usia dewasa sih. Cuman kan kita ketemu berapa orang sih di hidup kita gitu. Ya. Dibandingkan sama orang-orang yang benar-benar butuh bantuan dan datang tuh
dengan Iya. berbagai cerita. Berbagai gitu, udah ribuan gitu orang yang bisa datang. Ini cara pandang saya sama manusia tuh udah berubah banget. Cuman ada salah satu yang mungkin saya mau bagikan, yang bener-bener menurut saya ngubah saya tuh sebagai ibu, sebagai ya orang tua gitu ya, sebagai pasangan juga. Ada salah satu kisah ya tanpa menyebut nama gitu ya. Walaupun ini memang udah lama juga. Ada salah satu ibu gitu ya, orang tua gitu, kira-kira usianya sekitar 40 tahun gitu. Jadi anaknya itu sekitar mau masuk SD lah gitu. Dia datang dengan bilang, saya udah jadi orang tua yang gila gitu. Wah, saya kaget, gila, kenapa gitu. Saya merasa saya jahat sekali sebagai orang tua, dan saya merasa saya benar-benar udah gak waras. Wah, di situ saya benar-benar sebelum saya tanyakan kenapa, tapi dengan pembuka itu aja saya udah kenapa ini gitu. Karena ya kalau misalnya dilihat ya secara nampaknya ya biasa aja gitu. Fine-fine aja. Fine-fine aja, nggak kelihatan sama sekali gitu. Dan bahkan dia bekerja berfungsi seperti biasa. Tapi setelah saya tanya, dia ternyata memang ada satu peristiwa yang benar-benar mengagetkan buat dirinya sendiri, karena dia hampir mendorong anaknya jatuh dari tangga. Padahal dia bahkan sampai bersumpah gitu, saya sayang sama anak saya. Saya bahkan nggak sadar saat saya mau melakukan itu. Karena setelah digali-gali, dia saat itu lagi nggak dapat support dari suaminya. Gitu ya, dia lagi berat di kantor. Suaminya lagi banyak dinas keluar kota, jadi dia banyak sekali harus berduaan. Menanggung semua kerjaan rumah, kerjaannya, urusan anaknya. Memang anaknya juga lagi mulai memang kritis ya, anak SD kan mulai banyak ngomong gitu. Dia mulai kayak, wah saat anaknya tuh banyak melawan gitu, dia tuh nggak tahan sampai di satu titik, dia tuh udah, dia bilang kesetanan gitu ya. Dia hampir mendorong anaknya. Di momen dimana semuanya masuk membebani ya, apalagi pada saat posisi anaknya mau teens, mungkin mau remaja, perubahan hormon anaknya sendiri. Betul. Dan di saat itu, saat anaknya teriak, "Mama!" Dia tiba-tiba kesadar dan gak jadi dorong anaknya. Di titik itulah dia merasa bersalahnya luar biasa, sampai dia wah benar-benar berhari-hari nangis, nggak berani ketemu anaknya, takut. Gitu, disitulah yang membuat saya merasa disinilah yang namanya kalau kita parenting, mendidik anak ataupun menjadi orang tua itu butuh benar-benar support yang luar biasa dan benar-benar perlu menjaga diri sendiri sih. Dan perlu wisata nggak? Oh perlu banget, kayak perlu wisata, perlu piknik gitu ya. Lagi ya di kota-kota besar itu kan kita larut dalam rutinitas ya Pak. Jadi gitu. Sahabat ILP tidak salah juga kalau nggak salah juga. I love pariwisata ya. Ini berhubungan banget ya. Berhubungan Jadi, banget. Bu Iren setuju bahwa manusia itu membutuhkan wisata. Setuju. Ya memang walaupun pasti ada waktu dan budget ya yang perlu disediakan, tapi menurut saya itu worth it. Karena nggak usah jauh-jauh, nggak usah mewah-mewah, kita ke alam, kita ganti suasana sejenak aja, itu tuh bisa nge-refresh, memberi jeda buat diri kita untuk napas, untuk lihat oh hidup saya nggak cuma tentang ini aja gitu. Betul. Ini yang dilakukan. Iya, nggak cuman ini aja. Jadi saya teringat nih Bu Iren, satu film dokumentasi tentang penelitian. Ada sekelompok orang, dia melakukan tugas tanggung jawabnya, mereka melakukan secara serius, konsisten, terus tanpa jeda, tanpa ada jam istirahat. Mereka melakukan itu, tapi ada sekelompok orang lagi yang melakukan tugas itu, diberi tugas, tapi yang diberi waktu istirahat, ada jedahnya. Diselesai penelitian, dinilai itu ternyata hasilnya lebih maksimal sekelompok orang yang ada jeda istirahatnya. Wah, kayaknya saya itu udah pasti sih. Saya udah menduga nih hasilnya pasti jauh lebih efektif. Karena walaupun kerjanya lebih berat, tapi kita pakai jeda, itu tuh akan lebih efeknya beda kalau dibanding kerjanya mungkin monoton tapi tanpa jeda. Nah, yang jadi masalah adalah kalau waktu istirahat lebih panjang dari waktu bekerja. Itu mah asik banget ya Pak. Gitu, ya. Jadi bekerja perlu ada jeda untuk healing, kita melepaskan stressful. Jadi tidak mengalami
seperti ibu tadi. Iya, betul, Mungkin betul. karena semua numpuk jadinya Burn out. burn out. Kalau iya istilahnya zaman sekarang tuh burn out. Jadi, Kelelahan yang luar biasa yang udah bahkan nggak bisa ditangani oleh istirahat. Itu biasa Sudah. kalau cuman istirahat beres sih nggak ke psikolog. Oke. Tapi masalahnya udah istirahat, bahkan kadang ada yang udah sampai ke dokter lah, udah sampai melakukan banyak metode, tapi kok nggak bisa selesai. itulah yang disebut jangan sampai seperti itu. Betul, Perlu betul. kita healing, Mm-mm. wisata. Mungkin kita perlu ngobrol, ketemu dengan ya tenaga profesional, Ya, atau ada orang-orang terdekat atau tuh yang orang kita terdekat, percaya. atau kita percaya gitu. Pernah nggak kamu punya temen yang anxiety-nya tinggi? Tiba-tiba anxiety-nya kambuh pas lagi ngumpul, atau tiba-tiba nelfon sambil nangis-nangis, atau bahkan panic attack. Biasanya kalau kita jadi temennya sih ikutan panik, dan kita sebagai teman mungkin takut salah bertindak, tapi takut salah juga kalau nggak ngapa-ngapain. Coba deh untuk hindarin ngomong, "Duh jangan panik, udah tenang ya." Dia justru akan makin tertekan. Lebih baik kalau kamu tanya, "Bisa aku bantu apa?" Dan kalau dia belum bisa jawab juga nggak apa-apa ya. Coba tetap tenang sambil genggam tangannya. Ingat, bukan kamu yang bertanggung jawab untuk kesembuhan dia. Karena jadi support system yang mau dengerin dia aja udah berarti banget buat dia. Makasih ya, udah jadi teman yang baik. Bu Iren, bagaimana Bu Iren menjaga empati dan profesionalisme dalam melakukan praktik psikolog ini kepada individu-individu yang membutuhkan bantuan ini, Oh, oke. supaya tidak terlarut dalam emosional, ya kan? Wah, ini tantangan sih Pak. Ya. Jujur, namanya saya juga masih manusia ya Pak. Pasti ada lah momen-momen kayak bapernya juga gitu loh. Baper dalam arti kayak terbawa sama kisahnya orang tersebut gitu. Iya. Cuman memang dari awal sebelum resmi jadi psikolog pun dari dulu udah diwanti-wanti bahwa hati-hati, kita juga manusia perlu menjaga supaya ada batasan. Nah, disitulah memang dari awal saya komitmennya adalah memang pertama untuk membatasi dulu gitu ya, Oke. membatasi nggak bisa terlalu banyak. Oke. Karena saat sayanya sendiri udah kelelahan, pasti saya juga remnya dol gitu Iya. ya. Ibaratnya kayak kalau misalnya nggak ada jeda untuk diri saya, kembali ke keluarga saya, pasti sayanya juga ikutnya kebawa ke cerita klien Iya. gitu. Nah, jadi pertama-tama saya membatasi, dan yang kedua adalah biasanya saya mencatat. Iya. Mencatat nggak cuma untuk secara profesionalisme aja, saya tetap bisa mengingat klien, Iya. ibaratnya kayak rekam medis gitu kan Rekam ya. medis. Kalau di dunia kedokteran. Iya benar, nggak cuma untuk rekam medis aja, tapi saya pribadi juga merasa dengan mencatat itu tuh kayak menuangkan, memberikan ruang untuk oh ini memang cerita klien, ya saya juga punya cerita sendiri. Ada nggak yang keinget? Ada. Tapi saya juga ngingetin setiap kali saya aduh kepikiran nih dia gimana ya, karena kan saya nggak tahu apa yang terjadi di luar ruang konseling ya gitu. Ada yang mungkin lagi kasusnya memang KDRT gitu ya, jadi memang dia mengalami KDRT, kan saya juga pasti sebagai manusia ada worry-nya ya, aduh gimana ya setelah ini dia aman nggak ya, walaupun saya udah kasih cara-cara penanganannya, mengamankan diri, komunikasinya, tapi gimana apa yang terjadi di luar sana pasti kadang kepikiran. Tapi di situ saya ya berusaha untuk ya pasti secara manusia saya juga bilang ya saya sudah membantu sebisa saya, yang semaksimal saya gitu ya, dan kalaupun memang apa ada yang terjadi ya itu nggak semua bisa selalu saya kendalikan gitu ya, saya juga ingat keterbatasan saya sebagai manusia lah gitu. Berarti itu hal-hal yang dilakukan oleh Bu Iren untuk menjaga supaya tidak terlarut emosional kepada masalah klien. Betul. Karena kan betul. kita sebagai psikolog menerima cerita, kisah, curhatan mereka seperti itu. Betul, betul. Nah, Bu Iren, sebenarnya tadi saya udah tanya juga. Iya. Nah, tapi ini saya mau tanya lebih detail. Tanda-tanda awal seseorang butuh bantuan Oke. psikolog, tapi bukan hanya sekedar teman curhat nih. Iya, oke. Butuh nih dia nih, gitu. Oke. Ada nih, ini ada rumusannya. Ada rumusan. Ada rumusannya buat mungkin teman-teman ILP juga. Kalau mungkin ngerasa ataupun melihat teman-teman di sekitar kalian gitu ya, karena biasanya tuh ada yang ke psikolog karena memang disarankan oleh teman, karena kan kayak seperti cermin ya, Yes. gitu, kita kadang butuh orang lain untuk melihat kondisi kita. Nah, oke, ada 4D, 4D. 4D ya. Pertama adalah devian,
deviant, distress, distress, dangerous, dangerous, and dysfunction. dysfunction. Oke, ini nanti mungkin saya bahas urutan gak urut, tapi ini kurang lebih poin-poinnya ya. Pertama, deviant itu menyimpang. Oke, Iya. perilaku menyimpang. Iya, jadi kalau misalnya kita merasa sudah ada pikiran ataupun perilaku yang menyimpang, kita tahu nih, aduh kayaknya ini nggak benar, tapi kok saya tetap kepikiran. Atau kayak saya tahu ini nggak benar, tapi kok saya tetap melakukannya. Dan disitulah memang saya tahu ada, ya itulah manusia. Nggak berarti karena dia tahu itu salah, dia tidak lakukan. Nah, jadi kadang kalau kita udah menemukan diri kita di perilaku yang menyimpang, itu tanda-tanda gitu. Lalu kemudian distress gitu ya, salah satunya distress itu kalau udah menyebabkan stres yang berat, stres yang nggak enak. Kan stres kadang ada yang bagus ya, yang bisa memotivasi, tapi ada stres berat, yaitu distress buat diri kita maupun orang lain. Misalnya kayak kita merasa kita nggak kenapa-napa, tapi kita marah-marah ke anak, kita marah-marah ke suami, kita udah marah-marah ke semua orang. Nah itu tuh kan berarti distress ke orang-orang. Atau kita sendiri udah gak nyaman sama diri kita. Nah sama kemudian ada dangerous. Kalau itu udah kita sampai melakukan pikiran dan perilaku yang berbahaya. Gitu. Itu juga ciri-cirinya yang perlu kita ya kadang kan zaman sekarang ada kondisinya self harm. Gitu ya, self harm atau pikiran untuk ya amit-amit mengakhiri hidup. Itu kan sebenarnya sudah berbahaya. Itu walaupun baru pikiran. Bisa sampai ke bunuh diri. Betul, bisa sampai ke perilaku. Gitu. Nah, jadi sebelum nyampe sana bahkan udah di pikiran berbahaya itu, kita boleh ya cari bantuan profesional. Udah bukan cuma sekedar teman curhat, karena kadang mungkin teman cuma hus jangan begitu, hus amit-amit, kan mungkin mereka memang nggak tahu caranya. Cara untuk menyelamatkan, menangani. Iya, jadi kalau udah danger seperti itu, sama terakhir dysfunction. Ini yang menurut saya paling akan kelihatan. Karena kalau kita udah nggak bisa melakukan fungsi kita sehari-hari, misalnya kita ibu, kita udah nggak bisa melakukan fungsi sebagai ibu. Kita pekerja di kantor, kita udah nggak bisa bahkan fokus di kantor. Ke kantor aja mungkin ada yang udah gemetar, gitu. Nah itu kan udah disfungsi. Nah itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kita udah mengalami satu atau bahkan amit-amit empat-empatnya, kita boleh cari bantuan profesional dan bukan sekedar teman curhat aja. Definisi anxiety adalah sebuah emosi atau perasaan yang ditandai dengan ketegangan, pikiran khawatir, dan juga perubahan tubuh, perubahan respon tubuh, termasuk jantung berdebar, terus tekanan darah naik gitu. Jadi intinya sih ketegangan, si anxiety itu perasaannya. Hampir semua orang pasti ngalamin anxiety, pasti pernah cemas, tapi nggak semua ngalamin anxiety disorder. Nah, kalau di psikologi kita menyebut sesuatu itu disorder, itu tuh kalau memang udah mengganggu, terutama kalau udah ganggu fungsi. Jadi ada beberapa indikatornya. Pertama, kalau fungsinya udah terganggu, jadi fungsi hidup kita udah terganggu, udah susah ke kantor, udah susah kuliah, udah susah ngerjain tugas karena saking terlalu mikir terus, susah tidur. Jadi kalau udah sampai ganggu fungsi hidup kita, itu udah salah satu indikator disorder. Karena si anxiety ini beda sama takut biasa. Kalau kita kayak ada kecoa, oh takut, oke, ada real fear. Tapi anxiety yang bikin dia berbahaya karena takutnya sama hal yang jauh, yang bahkan belum terjadi atau mungkin nggak akan terjadi. Jadi karena saking jauhnya, pasti kan pikiran itu terus lari ya, terus muter. Jadi banyak yang keganggu fungsi hidupnya. Mikir terus, nggak makan, nggak tidur, nggak bisa fokus kerja. Jadi kan itu udah ganggu fungsi, itu indikator. Mengenai perilaku ya, Bu Iren. Saya mau tanya, ada seseorang yang punya perilaku tuh pengennya bersih. Semua juga mau hidup bersih. Tapi kan ini hidup bersihnya yang parah. Yang sangat ekstrim gitu ya. Misalnya seseorang itu punya meja kerja, itu satu hari mungkin bisa 30 kali lap meja terus. Apa istilahnya itu namanya OCD. Ya. Itu ada ya, Bu ya? Ada, dan kebetulan saya juga memang menangani beberapa kasus OCD. Gitu ya, baik di anak-anak, remaja maupun di dewasa. Walaupun kesannya, oh ya udah orang mau bersih salahnya apa, tapi jujur kalau udah nyampe masuk ke OCD itu memang udah mengganggu, mengganggu. Bahkan bukan cuma dianya, sebenarnya saat dia membersihkan itu tuh juga dia stres. Dan
kalau ditanya apakah dia bisa kemudian pergi ke kantor dengan tenang, tidak bisa. Karena dia bisa terlambat ke kantor atau bahkan hari itu jadi nggak ke kantor karena fokus obses ya. Kalau kita udah ngomong OCD kan obsesif kompulsif. Jadi ada satu pikiran obsesif yang membuat dia melakukan perilaku yang berulang. Tapi OCD itu tidak selalu berkaitan dengan misalnya Kebersihan. Tidak selalu. Nggak selalu. Contoh lainnya boleh Bu Iren mungkin? Ada seorang remaja gitu ya. Dia takut melukai orang. Oke. Jadi dia terus memikirkan jangan-jangan saya melukai orang, jangan-jangan saya melukai orang. Padahal udah dibilang nih dari orang tuanya, enggak, kamu tidak ngapa-ngapain, kamu saya jagain. Dia merasanya kayaknya saya ngebully orang deh. Kayaknya saya ngebully orang deh, padahal nggak ada yang membuktikan itu. Itu OCD. OCD. Karena yang tadi obses itu. Obses, pikiran obses dan berulang. Kompulsi adalah satu perilaku yang berulang. Satu perilaku yang berulang. Atau pikiran yang berulang. Oke. Dan itu butuh bantuan psikolog. Butuh bantuan dan bahkan kita kombinasikan dengan obat. Oke. Dari psikiater. Dari psikiater. Iya, jadi biasa terapinya nggak bisa cuma obat doang ataupun psikoterapi kita bilangnya, tapi juga dikombinasikan. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang mungkin belum tahu perbedaan antara psikolog dan psikiater. Ah, iya benar. Benar, saya Suka kadang dikira nih, ya kan? ya, saya kadang dikira psikiater juga nih. Padahal sebenarnya itu beda. Oke. Karena kalau dari psikiater atau psikiatri itu adalah salah satu bidang ilmu yang diawali dengan memang harus sarjana kedokteran. Oke. Lalu spesialisasinya adalah SPKJ. Spesialis kejiwaan, betul. Nah, itu memang yang namanya memang dokter, pendekatannya memang secara medis, secara fisik, fokusnya ke fisik, dan memang penanganannya biasa adalah farmakoterapi. Oke. Jadi memang pakai obat. Jadi Tuh. dapat dikatakan seorang psikolog tidak boleh Obat, memberi resep. nggak boleh buka resep. Yang boleh buka psikiater. Betul. Jadi biasanya kita memang sinergi di situ. Jadi akhirnya ada kerjasama antara psikolog dan psikiater apabila dibutuhkan. Betul, apabila dibutuhkan. Yang membutuhkan asupan medis. Betul. Seperti itu. Nah, menurut Bu Iren, faktor lingkungan, faktor keluarga, itu mengambil peran yang penting nggak dalam proses pemulihan kesehatan mental seseorang? Kalau saya bilang ini 10/10. 10/10. Pentingnya luar biasa. Pentingnya luar biasa. Banget. Karena nggak cuma dalam pemulihan sih Pak, tapi untuk bahkan mencegah seseorang sampai terkena gangguan mental itu tuh bisa dilakukan dari keluarga. Oke. Gitu ya, dari kecil kita bilang pencegahan gitu, tapi kalaupun memang sudah ada tanda-tandanya itu tuh lingkungan tuh sangat bisa bantu jagain. Oke. Bukan jagain dengan bikin dia nggak stres terus jadi kita nggak boleh ngomong apa-apa ke dia, bukan gitu. Tapi seenggaknya saat sudah melihat salah satu anggota keluarga kita atau teman kita tuh udah mengalami kayaknya berat gitu, rasanya tuh sulit untuk beraktivitas, mau ngapa-ngapain ada demotivasi, itu tuh bisa banget dibantu, didukung dengan cara didengarkan, gitu ya, dengan tidak dijudge gitu ya. Kita tidak menghakimi dia kayak kamu begitu doang kok. Lemah nih, saya mah udah pernah melalui itu. Bukan dengan itu, enggak. Justru dengan non-judgmental itu tuh akan sangat membantu. Justru kadang-kadang kita kan dalam pertemanan atau kehidupan sosial, kita suka mengatakan sama teman kita, masalah begitu aja kecil. Iya. Sepele itu sebenarnya masalah. Jangan lebay, jangan dibawa pikiran. Gitu. Nggak bisa. Justru di dalam psikolog itu nggak boleh. Ya saya paham kalau dari sisi awam ya wajar kita komentar gitu, karena misalnya kita pernah mengalami peristiwa yang mungkin terdengarnya serupa. Terus teman kita cerita dia mengalami itu, misalnya, aduh saya habis berantem sama pasangan gitu misalnya, saya habis berantem besar sama pasangan. Ya mungkin itu terkesannya umum gitu ya, mungkin teman yang dengar akan bilang, biasa, istri saya juga sering kayak gitu, atau suami saya juga sering kayak begitu. Tapi kan kita tahu setiap orang beda-beda, gitu. Respon dari pribadi orang tiap beda-beda. Pemaknaannya beda-beda, betul. Yang lebih kuat, mungkin ada yang lebih lemah, betul. Mental. Jadinya itu kan perlu kita tanganinya memang case by case juga sebagai teman, gitu. Nah, Bu Iren, di tengah hiruk pikuk kehidupan perkotaan yang begitu hektik dan begitu cepat, kebiasaan baik apa yang perlu kita lakukan untuk
menjaga kesehatan mental Oke. seseorang atau diri kita. Kalau kebiasaan baik mungkin Yes. banyak, tapi saya akan coba kasih share yang cukup simple. Cukup sih. Karena kita tahu di saat ini kita waktu terbatas Waktu. gitu ya, ruang mungkin terbatas, tanggung jawabnya udah banyak gitu ya. Jadi kita nggak yang ribet-ribet gitu ya, tapi salah satu hal adalah salah dua sih sebenarnya. Satu adalah jeda, Satu adalah jeda. dua adalah lebih sedikit sengaja melambatkan. Jadi yaitu Oke. komitmen untuk sedikit memperlambat. Oke. Bukannya kita jadi orang yang lelet gitu ya. Tapi pertama mungkin dari jeda dulu ya, Iya. Pak. Ya. Gitu. Kalau kita ngomong jeda, ini kan kita seringkali ya agenda ke agenda. Mungkin di sini juga ya Pak Okta juga ada aktivitasnya, saya juga ada aktivitasnya. Iya. Oh, habis ini harus ngapain? Iya. Nggak bisa cuma sekedar disuruh tiba-tiba healing, ya udah pergi kemana sering-sering. Tapi kita bisa ada mini healing. Mini Sebenarnya, healing. ya mini healing dengan kita memberi jeda. Contoh, misalnya kita punya lagu favorit. Oke. Kapan sih terakhir kita mendengarkan lagu tuh hanya untuk mendengarkan lagu? Jadi mendengarkannya bukan sambil Sambil nyetir, nyetir, sambil kemana-mana. tapi gitu. mendengarkan sambil listening ya. Listening, benar-benar Listening, benar, fokus mendengarkan. Satu lagu berapa sih? Mungkin 3 menit, 4 menit gitu ya. Tapi mungkin kita kalau kasih jeda diri kita Iya. untuk satu lagu itu aja udah bisa bikin impact yang besar untuk Iya. kesehatan mental kita. Misalnya kita ya kalaupun mungkin kadang harus disambil, Iya. ya mungkin bisa juga ya daripada nggak sama sekali. Iya. Tapi seenggaknya kita tuh ada jeda. Daripada pikiran kita kosong mikirin habis ini saya harus ngapain ya, habis ini gimana, habis ini ngapain. Kan pikirannya jadi kemana-mana full terus. Iya. Tapi kita kalau kasih jeda 3 menit aja untuk sambil kita fokus dengerin lagu itu tuh juga udah bisa impactnya besar sebenarnya. Gitu, jeda seperti itu. Jeda seperti itu yang teman-teman bisa lakukan ataupun mini Betul. healing yang teman-teman bisa lakukan di tengah kesibukan. Betul. Seperti itu. Bahkan mungkin kalau yang hobi ngopi kali ya. Ngopi, betul. Kebetulan saya juga kadang ngopi aja misalnya, lagi nungguin anak sekolah, sebentar Ya, ngopi sebentar gitu. ngopi gitu Atau ya. kadang saya suka buka YouTube-nya ILP, kan kadang Ya. ada footage alamnya gitu Ya. kan. Ah. Ya udah saya nontonin itu aja, walaupun saya belum bisa ke tempatnya ya, tapi saya nontonin aja deh, kayaknya adem. Gitu. Teman-teman juga bisa ya nanti Iya. nonton channel ILP TV untuk Healing, mini healing gitu ya. Sama yang kedua ya memperlambat secara berkomitmen gitu ya. Iya. Kayak misalnya di akhir hari kita nggak cuma padet-padetin, tapi kita coba saat memang ada jeda, kita coba melakukan sesuatu dengan lebih lambat. Kopi dinikmati, ngobrol nggak selalu harus buru-buru ya, santai aja Iya. kayak gini. atau mungkin pada saat teman-teman jam kantor memang waktunya makan siang Makannya harus dengan lebih bisa lambat. makannya lebih lambat. Iya. Tapi benar-benar rasa dari makanan itu. Betul. Yang kadang-kadang kita bentar lagi mau meeting, kita makannya yang penting masuk Keisi, keisi. betul. Heeh. Tapi kali ini kita benar-benar memaafkan waktu itu, benar-benar makan yang makan gitu loh. Betul. Bukan makan yang isi, tapi makan yang memang makan. Betul. Menikmati taste-nya, dia punya teksturnya, Betul. dia punya ya segala macam yang bisa dinikmati dari makanan itu, bukan hanya sekedar isi. Betul. Seperti itu ya. Iya, persis Pak. Gitu. Luar biasa teman-teman perbincangan kita hari ini. Kita akan banyak belajar dari Bu Iren. Dan teman-teman, saya mau tanya satu pertanyaan kepada Bu Iren.
Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita supaya teman-teman bisa membedakan teman-teman kita yang mengalami stres yang wajar dan juga masalah mental yang perlu penanganan psikologi. Cara membedakannya ini stresnya wajar nih. Oke, ini kalau dari pihak temen ya, maksudnya Iya. kita dari pihak luarnya. Betul. Ini temen ataupun keluarga mungkin Iya, ya. cara membedakan, oh ini stresnya masih wajar nih. Kalau yang ini sudah kegangguan mental nih yang perlu psikolog. Oke. Nah ini penting untuk perlu- kita jadi yes. support system yang baik juga ya. Oke, kalau Dia untuk perlu penanganan serius gitu, Bu. yang udah sampai perlu penanganan ya. Kalau misalnya untuk membedakan, salah satunya adalah kalau kita udah lihat ada perubahan. Sebenarnya mungkin bisa balik seperti ke tadi, yang 4D 4D tadi ya. Tapi kalau sebagai dari POV atau sudut pandang temen, itu kan kita biasa mungkin udah berteman sama dia mungkin setahun, 2 tahun gitu ya Iya. udah kenal. Kita tahu nih dulu dia nggak begini. Dulu dia nggak begini. Tapi sekarang kok begini? Contoh misalnya dulu tuh dia cenderung berpikir bisa positif gitu ya, kayak misalnya ngelihat suatu hal, ya nih, aduh ada lagi kerjaan, tapi nggak apa-apa, aman, Iya. bisa saya tangani. Tapi lama-lama tuh kerjaan yang sama tuh kayaknya stres, sampai mungkin kadang kalau cerita aja sampai nangis gitu. Wah dulu dia nggak begini, sekarang begini. Nah, itu salah satu perbedaan yang kita rasa kayaknya kamu udah perlu bantuan. Perlu bantuan. Oke. Betul, jadi udah ada perbedaan itu. Dan apabila kita menemukan individu di sekeliling kita maupun keluarga ataupun teman, Iya. boleh kita memberi advice kepada mereka untuk berkonsultasi kepada yang lebih profesional. Betul. Dan itu hal yang wajar sebenarnya. Wajar kok, wajar. Maksudnya kami sebagai psikolog juga nggak akan yang kayak, wah bapak kok begitu, nggak apa gitu ya. Karena Dan saya pikir itu lebih aman daripada curhat kepada sembarang teman. betul, karena kan kita Rahasianya terjaga. ada sumpah profesi Ada sumpah juga profesi. untuk memang menjaga kode etik psikologi. Salah satunya memang confidentiality atau kerahasiaan. Iya. Gitu. Jadi masalah teman-teman tidak boleh diceritakan ke orang lain karena sudah siapapun. langsung masuk ke kunci brankas. Betul, betul. Bahkan kadang ada yang kayak misalnya orang tua dan anak Yes. gitu ya. Selama anaknya memang sudah di atas 18 tahun lah, udah dewasa, itu tuh kita juga akan jaga. Yes. Atau suami istri kayak aduh saya nggak nyaman ngomong ini ke suami saya gitu, kayak tolong jangan kasih tahu karena Iya. kebetulan suaminya juga konseling gitu. Nah ini pun saya nggak boleh. Nah, mengenai ini berarti konseling pernikahan. Iya betul. Nah, apabila kita sudah konseling masuk ke konseling pernikahan, sebaiknya yang konsultasi itu di suami istri. Suami istri betul. Harus Ya, dua-duanya. Harus dua-duanya. Tidak bisa suami saya aja yang problem, dia aja yang konsultasi. Nggak mungkin, seproblem-problemnya istri atau seproblem-problemnya suami, namanya pernikahan pasti saling mempengaruhi. Berarti- Mungkin bukan selalu menyebabkan ya, Iya. tapi saling mempengaruhi. Ya, kita sudah tidak bicara siapa yang salah. Kita sudah bicara bagaimana menyembuhkan. Betul, Betul ya? betul. Karena kalau tunjuk-tunjukkan terus gitu ya, pernah selesai. nggak akan pernah selesai. Karena semua orang pasti ada salahnya, ada benernya. Jadi sahabat YLP mungkin yang mendengar, ada yang sempat terpikir ingin mengirim. Mengirim, betul ya. Ingin Ya, menyuruh. atau mengajak istrinya ataupun suaminya saja ke psikolog untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, malah itu tidak bijak. Sebaiknya Dua-duanya. dua gitu, iya. Ah. Walaupun ya kita belum tahu apa salahnya di saya Iya. atau kayak saya emang bisa apa, justru itulah yang kita akan bicarakan. Karena kalaupun memang ternyata istri atau suami kita ada isu, mungkin dia masih ada trauma jadinya sering Iya. marah-marah di rumah tangga, kan kita merasa situ aja yang sembuhin trauma. Tapi kan Oke. gimana pun kita dalam pemulihan tadi seperti saya bilang butuh banget support system. Yes. Gitu. Dan rahasia terjaga oleh Bu Iren. Iya, harus itu sudah kewajiban kita. Psikolog. Nah, Mm-mm. Bu Iren, nilai atau prinsip apa yang Bu Iren pegang Iya. sehingga dalam menjalankan praktik psikolog ini tidak menghakimi dan membuat klien aman, nyaman dalam sesi konsultasi ataupun dalam sesi mereka mereview kesehatan mentalnya. Oke, ada beberapa prinsip yang mungkin ini sebenarnya juga berdasar dari teori dan memang saya dari S1 bahkan ya dulu udah ditanamkan terus diingetin sampai S2 dan profesi itu tuh ditanamkan, salah satunya adalah empati. Nomor Pertama, satu, empati karena kita nggak pernah tahu apa yang betul-betul dia rasakan ya sampai kita akhirnya udah mendengarkan dan memang kita membayangkan rasanya gimana ya jadi dia. Meskipun empati pada saat kita kembangkan
tetap membatasi jangan sampai kita nggak terbawa boleh, nggak emosi boleh ya bersimpati jadi aduh kasihan jadi harus sampai terlarut bawa itu nggak boleh. emosinya. Tapi empati kan sebenarnya lebih ke menempatkan Menempatkan sudut pandang mereka. kayak apa sih rasanya jadi orang tersebut gitu. Itu kan memang nggak gampang, apalagi kalau mungkin itu sesuatu hal memang belum pernah saya alami. Tapi dengan berempati saya tahu, coba selami jalan pikirnya, coba kayak apa sih rasanya jadi dia gitu. Yang itu prinsip pertama, yang kemudian ya itu jadi prinsip kedua, yaitu full mendengarkan. Bukannya jadi saya diem ya gitu, tapi maksudnya full mendengarkan dalam arti mendengarkan dahulu. Kita juga toh dikasih 2 telinga untuk mendengarkan dulu gitu ya. Baru kalau memang dibutuhkan ya saya akan memberikan saran, memberikan beberapa ya advice. Kita bilang ya advice atau memparafrase gitu untuk memastikan bahwa ya penangkapan saya benar. Itu tuh baru saya bicara, tapi sisanya memang lebih banyak mendengarkan. Gitu. Dengarkan dulu. Jangan cepat menjawab, jangan cepat memberi advice gitu. Kecemasan itu kayak alarm di badanmu. Dia akan bunyi saat ada tanda bahaya. Tapi kalau dia bunyi terus-menerus di saat nggak ada bahaya yang nyata, nah disitulah kecemasan mulai mengganggu. Bahkan bisa merenggut kebahagiaan dalam hidup kita. Lalu apa harus kita hilangin aja alarmnya? Di video ini kita akan bahas apa sih sebenarnya kecemasan itu, pentingnya cemas, dan apa yang bisa kita lakukan saat kecemasan jadi berlebihan. Sebelum itu aku mau cerita kisah orang yang namanya Jordi Cernik. Si Jordi ini punya penyakit yang namanya Cushing syndrome, di mana hormon stres dia bekerja secara berlebihan. Jadi badannya selalu ngerasa dalam bahaya. Karena udah bikin kesehatannya memburuk, dia lalu menjalani operasi di otaknya. Operasi itu mengambil sebagian dari otaknya yang berfungsi untuk munculin tanda-tanda stres. Akibatnya setelah operasi itu, dia nggak bisa lagi ngerasa takut atau cemas. Sampai-sampai saat dia lihat anaknya lari-larian di jalanan, dia tahu normalnya dia akan cemas anaknya jatuh atau bahkan ditabrak mobil. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa. Wow. Teman-teman, dari sini kita bisa lihat ternyata hidup tanpa rasa cemas juga bisa merugikan. Karena kita jadi nggak bisa antisipasi bahaya, nggak merasa termotivasi dan nggak bisa excited, nggak bisa hidup. Itulah kenapa si alarm yang namanya kecemasan tetap diperlukan. Tapi sebenarnya apa sih itu kecemasan? Kecemasan adalah sebuah emosi yang ditandai dengan perasaan tegang, pikiran khawatir, dan disertai perubahan fisik di tubuh. Misalnya jantung berdebar. Semua orang pasti pernah cemas. Saat di bangku sekolah, kita mau ujian, mau presentasi di kuliah, mau wawancara kerja, atau pas mau nembak orang yang kamu suka. Situasi tersebut pasti bikin orang pada umumnya merasakan kecemasan. Wajar ya, emang situasinya menegangkan. Biasanya setelah situasinya berlalu, cemasnya juga hilang. Namun, beberapa orang merasakan kecemasan lebih banyak dan lebih sering dari yang diperlukan. Misalnya, kita tahu bulan depan akan ada pertemuan keluarga besar. Kita khawatir banget ditanya-tanyain tentang kerjaan atau tentang pasangan sama saudara yang agak kepo. Terus kita kepikiran terus nih akan hal-hal itu, kebayang-bayang muka dia, perilakunya yang menyebalkan. Dan setiap harinya kita ngerasa asam lambung naik padahal makan teratur, migrain parah tiba-tiba, dan selalu marah bawaannya. Nggak apa-apa ya kalau kamu masih di situasi cemas yang kayak gini. Kita bisa proses sama-sama. Penyebab cemas berlebihan itu ada banyak. Di antaranya, mereka yang punya karakter kepribadian tertentu, trauma, stres berkepanjangan, atau mungkin sedang menghadapi penyakit. Jadi, meski sebenarnya situasi bahaya sangat kecil kemungkinannya terjadi, atau malah nggak mungkin terjadi, dia tetap merasakan khawatir yang intens, terus-menerus. Hidup dengan cemas yang berlebih pasti rasanya menyakitkan ya. Kita selalu tegang, waspada, ketakutan setiap saat. Dan kalau perasaan ini kita rasakan di zaman purbakala, wajar. Karena di zaman itu kita bisa dimakan singa dalam sekejap. Tapi kalau di zaman sekarang, kondisi ini justru bisa melumpuhkan kita untuk melakukan aktivitas lain yang lebih penting. Seperti nikmatin saat ini, berpikir jangka panjang, dan ambil aksi untuk membangun hidup yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Saat cemas berlebih itu datang, kita harus apa dong ya? Pertama, kita mulai dengan sadar dulu bahwa kita lagi cemas.
Lalu bayangkan ada orang di samping kita yang namanya si cemas. Iya, nggak apa-apa kasih dia nama. Lalu setelah itu ajak dia ngobrol. Kalian bisa cari bareng-bareng apakah benar kecemasannya itu ada buktinya. Jangan-jangan semua skenario buruk yang bikin cemas itu belum terjadi. Tapi masih cemas nih. Iya, memang dia nggak akan pergi gitu aja. Tapi kita bisa duduk dan berdamai sama kondisi di mana dia mungkin akan mondar-mandir, ntar dia berdiri, duduk, atau tiba-tiba dia nangis saking khawatirnya. Gak apa-apa, karena namanya juga si cemas. Tapi ingat, dia hanya salah satu perasaan kita dan dia bukan kita. Kita masih hidup di masa kini. Kita bisa lihat ke perasaan lain yang lebih menenangkan, atau kita coba untuk fokusin lagi diri kita ke hal yang memang perlu dikerjakan saat ini. Kecemasan adalah kawan, bukan lawan. Kadang dia bisa berlebihan, tapi sebenarnya untuk kebaikan. Yuk, mulai rangkul kecemasanmu sebagai bagian dari dirimu, supaya kita bisa nikmatin hidup yang benar-benar hidup. Ini kita kembali kepada suami istri. Iya. Berarti ini juga bisa dipraktekkan di rumah tangga. Bisa kok. Kita bisa jadi ya psikolog lah ya, dalam tanda kutip, artinya sebagai psikolog buat suami kita ataupun psikolog buat istri kita, bahkan mungkin kita jadi psikolog buat anak kita, itu dengan mendengarkan. Awalnya mendengarkan gitu, walaupun kalau kita ngomong psikolog kan mungkin ada ilmu-ilmu yang mungkin belum dipelajari awam ya gitu. Dan sebenarnya bukannya kita berkewajiban untuk menyembuhkan suami atau menyembuhkan istri atau menyembuhkan Hanya anak, mengurangi tekanan. bukan. Tapi iya kita bilangnya kayak perpanjangan tangan psikolog lah gitu ya. Gitu itu kita perpanjangan tangannya gitu, dimana kita bisa menangani di tahap awal. Oke. Gitu sebagai pendengar. Gitu ya, sebagai memang yang membuat dia merasa didengarkan. Seperti tadi ya, kisah tadi kliennya Bu Iren yang konsultasi yang sempat stres, burnout itu saat sedang dia sibuk di pekerjaan, suami sedang tugas luar kota, anak sedang lagi remaja. Mungkin kalau ada sosok yang mau mendengarkan aja, dia merasa ada rilis ya. Betul. Kadang kita hanya butuh didengarkan dulu gitu. Dulu ya. Kadang solusinya belakangan. Dengerin dulu. Mungkin kan kadang kalau di suami istri kan, ya udah gampang aja, begini aja, begitu aja. Begitupun juga orang tua dan anak. Iya, betul. Kadang kita merasa mungkin anak kita mah masih kecil, belum ada pengalaman, saya yang harus kasih arahan. Tapi kadang kita kurang percaya bahwa anak kita juga bisa berpikir. Mungkin pertanyaannya bukannya kita jadi diam-diam aja, tapi kita bisa tanya, kalau menurut kamu dengan masalah kamu bisa ngapain? Oke. Gitu. Kita bisa mulai dengan itu. Kalau emang dia, aku nggak tahu ngapain ya, baru kita kasih advice. Tapi bisa jadi dia bisa kita ajarkan cari solusinya, karena kan suatu saat juga dia akan jadi orang dewasa ya. Gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir yang akan kita tanyakan kepada Bu Iren. Iya. Nah, Bu Iren, pesan reflektif apa yang bisa Bu sampaikan kepada para pendengar kan terkait dengan kesehatan mental ini? Mungkin kita semua pengen dengar nih bahwa pesan reflektif yang mungkin Bu Iren bisa sampaikan, terutama kepada mereka yang sedang berjuang memahami diri ataupun dalam memproses memulihkan kesehatan mentalnya. Wah, ini mungkin berat. Karena ini sebenarnya pesan pribadi untuknya saya sendiri juga yang terus saya renungkan gitu ya sebagai manusia. Nggak cuma sebagai psikolog, karena pertama-tama ya kita semua nggak ada yang sempurna. Itu nomor satu ya gitu. Nggak ada, mau psikolog pun bukan berarti kita luput dari masalah. Tapi yang paling pertama saya mau ngajak sahabat ILP di sini untuk kita terus jalani hari ke hari dengan sadar. Kenapa sadar? Bukan dengan baik, dengan bijak. Karena sadar itu adalah pintu pembuka pertama untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita bahkan nggak sadar, misalnya, saya nggak sadar saya ada masalah, ya sulit ya gitu. Bahkan mau siapapun masuk, mau psikolog udah berpengalaman 30 tahun pun nggak bisa masuk. Karena dia nggak sadar lah ada apa dengan saya. Nah, jadi kalau kita hidupi setiap hari dengan sadar, kayaknya hari ini saya lagi emosian. Itu kan kita sadar, palingnya kita sadar kita lagi tidak eling gitu ya, kita lagi tidak eling gitu. Kondisi yang
naik darah. Iya, atau kayak, aduh saya stres banget, saya lagi nggak bisa fokus. Tapi sebenarnya kita sadar bahwa kita lagi tidak fokus. Itu aja udah bisa membuat kita, entah kita sadar jadi kita butuh bantuan, atau kita sadar saat ada orang lain tadi yang bilang kayak, kamu lagi ada isu ya, kayaknya kamu butuh bantuan. Dengan kesadaran itu pintunya terbuka, jadi ada bantuan yang bisa Ada masuk. pertolongan seperti Betul. itu. Jadi Berarti dapat dikatakan kita harus nggak boleh menaikkan ego. betul. Artinya harus setelah sadar ya saya butuh bantuan. Betul. Karena kalau misalnya ego kita tinggi bahwa kita yang paling benar, kita yang nggak pernah sakit, kita nggak pernah ada kekurangan apapun ya sulit ya gitu ya. Sebenarnya ujung-ujungnya akan sengsara buat dirinya sendiri. Dia akan ada rusak hubungan dengan orang sekitarnya gitu kan. Karena orang sekitarnya merasa kok dia mungkin menyakiti saya tapi dia bahkan nggak mau disadarkan gitu. Itu kan sulit ya gitu. Betul. Jadi ya sadar sih, kita coba sehari-hari dengan sadar, makanya butuh jeda juga. Kadang kan kita baru kepikiran saat kita lagi hening dulu ya, saat kita sadar. Memang itu juga sering saya lakukan, Bu. Wah, Ya, jadi pada saat sedang bersinggungan dengan orang lain, entah itu bisa mungkin ya dengan partner, ataupun dengan pasangan, ataupun dengan anak, bahkan mungkin dengan orang tua. Di situ saya coba cari waktu untuk mengevaluasi diri. oke. Betul ya? Luar biasa. Iya bener, persis sih. Bener ya? Itu maksudnya saat kita sambil berinteraksi, Iya. tapi kita juga sambil evaluasi, dari bukannya overthinking ya, Bukan, tapi bukan. lebih ke kayak saat misalnya ada perubahan di wajah istri atau suami kayak apa jangan ada sesuatu yang saya salah katakan, kita bisa tanya. Dan Kalau kita orang lain. membangun pemikiran yang konstruktif. Konstruktif. Ya. Oke, jadi setelah ini gimana saya bisa jadi lebih baik? Jadi evaluasi dirinya bukan merenung yang destruktif. Bukan yang kayak aduh saya kenapa, aduh saya memang manusia tidak berguna, bukan, itu kan destruktif ya. Tadi jadi overthinking yang kemana-mana. Ya. Tapi kita lebih fokusnya adalah ke apa yang bisa saya lakukan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kita butuh dialog. Butuh dialog. Bukannya masalah kita tidak pernah menyakiti orang, mungkin kita pernah, sadar nggak sadar, tapi setelah itu ada dialog. Akhirnya karena egonya kita turunkan, kita mau berubah supaya memberi respon positif buat orang lain juga gitu. Betul, Bu, ya. orang yang kita sebenarnya sayang gitu. Teman-teman, pertanyaan kita sudah berakhir. Tetapi mungkin ada di antara teman-teman yang ingin konsultasi ataupun ngobrol dengan Bu Iren lebih lanjut. Di mana Bu Iren praktek? Oke, saat ini sahabat ILP saya sendiri praktek online dan offline. Jadi tadi seperti kata Pak Okta, bisa dipilih aja yang cocok sesuai situasi juga. Kalau secara offline saya ada di bicarakan.id. Oke. Ya, bicarakan.id bisa melalui aplikasi bookingnya. Itu ada offline-nya di daerah Meruya, dekat Karangtengah Meruya sana. Gitu ya, itu untuk offline. Kalau untuk online-nya sendiri juga ada di Bicarakan ID itu. Dan kalau misalnya untuk lebih tahu, lebih lanjut, kita bisa juga kontakkan lewat Instagram @joeirene_. Gitu. Teman-teman, demikian perbincangan kita hari ini bersama Ibu Iren. Kiranya menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke.